Sobat calon guru semuanya, saatnya sedang berlangsung yaitu seleksi CPNS 2024, yaitu tahapan SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, pada seleksi CPNS 2024 di sini kita bisa memantau secara langsung yaitu perolehan nilai, yaitu per sesinya sesuai dengan titik lokasi masing-masing. Dan di sini sekaligus kita akan bisa melihat yaitu berapakah nilai TWK, nilai TIU, kemudian nilai TKP dan juga jumlah totalnya. Dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek nilai tes SKD CPNS secara live yang ada pada situs BKN, teman-teman. Apakah nanti kita itu lulus passing grade ataukah tidak, kemudian kriteria yang bisa lanjut ke SKB itu yang seperti apa. Nah, apakah nanti kita bisa lanjut ke SKB ataukah tidak, bagaimana informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk langkah pertama di sini sebelum kita melakukan pembahasan, di sini teman-teman untuk melihat yaitu secara live yaitu perolehan nilai SKD CPNS 2024, teman-teman bisa berkunjung ke YouTube-nya BKN ya. Kalian ketikkan saja yaitu youtube.com, kemudian kita enter, kemudian kita bisa masukkan yaitu teman-teman itu di sini kita itu ikutnya di mana, atau mungkin saudaranya, anaknya, kakaknya, adiknya itu ikut tesnya tuh di titik lokasi yang mana. Nah, misalkan saja di sini saya itu kebetulan tadi mengikuti seleksi yang ada di asrama Haji Madiun ya. Ini adalah Wisma, teman-teman. Ini yang benar adalah Wisma ya. Titik lokasi Wisma Haji Madiun, misalkan live score SKD CPNS Tilok Wisma Haji Madiun misalkan. Kita enter, kemudian akan diarahkan menuju ke sini. Nah, di sini sudah dibagi yaitu per sesinya ya. Nah, ini misalkan tertanggal 21 Oktober. Tiap hari itu kan ada 4 sesi, teman-teman. Nah, ini untuk sesi di sini di tanggal 21 ini ada yaitu ini sesi 2, kemudian sesi 1, sesi 3 dan juga ada sesi 4. Teman-teman itu di sini ikutnya sesi berapa? Untuk melihat sesi berapanya itu teman-teman bisa melihat yaitu pada kartu peserta ujian masing-masing. Nah, kemudian teman-teman silahkan klik saja. Misalkan saja itu adalah saya itu ikut sesi 4 misalkan. Kita klik saja di sini. Dan berikutnya kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini berarti masih belum mulai ya. Ini kalau misalkan kita akses dari sana belum mulai ya, belum ada. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika mengecek yaitu live yang ada di BKN ini, maka di sini kita pastikan yaitu ini sesuai dengan lokasi ujiannya ya, dan juga pertanggalnya dan juga sesinya. Misalkan di sini instansinya Kementerian Agama misalkan. Nah, catatan, nah untuk memastikan nilai akhir tuh pastikan bahwa status setelah nomor peserta itu sudah selesai. Kalau misalkan status peserta ini belum selesai, ini artinya masih bisa berubah ya. Nah, ini adalah statusnya sudah selesai, kita pastikan itu. Kemudian kita cek di sini adalah kita cek saja ya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan di sini masih sedang berjalan seperti ini, artinya di sini masih ada misalkan nomor peserta ini adalah ujiannya itu 1 dari 110. Nah, soalnya itu kan 110 ya. Nah, ini 1 dari 110 ini artinya belum selesai. Nah, ini nilainya masih TWK 0, kemudian TIU masih 0, TKP 5, totalnya 5. Artinya baru 1 soal ya yang kerjakan. Nah, pastikan di sini sudah selesai ya, tidak ada 1 dari berapa ini. Nah, ini kita cek, misalkan kita arahkan ke sini, ini 47 dari 110, kemudian 34 dari 110. Nah, pastikan selesai. Kita cek yang selesai saja langsung di sini. Ini masih belum selesai ya, 94 dari 110, 105 dari 110. Kemudian di sini, nah ini belum ada yang selesai. Kemudian di jam ke-1 ini juga belum selesai. Nah, selanjutnya di sini juga belum selesai. Kita cek yang akhir, ini adalah sudah selesai. Oke, nah pastikan di sini statusnya itu sudah selesai ya. Coba di sini kita putar dulu. Nah, di sini pastikan di sini adalah sudah 110 dari 110. Nah, nomor pesertanya kan yang di sini ya. Nah, ini statusnya sudah selesai. Jadi yang sudah final itu adalah ketika di sini status nomornya ini sudah 110 dari 110. Ini artinya sudah selesai semua pekerjaannya. Ini ada tulisan selesai.
Oke, kemudian untuk perolehan nilai ini kita bisa lihat di sini, yaitu TWK-nya adalah misalkan di sini ada 85, 90 dan seterusnya. TUU-nya adalah di sini, TKP-nya di sini. Oke, sekarang kita analisis, yaitu kira-kira apakah kita itu lulus passing grade atau enggaknya. Apakah kita nanti bisa maju ke SKB ataukah tidak. Dan sekarang kita buka yaitu peraturan terkait tentang passing grade, teman-teman. Jadi perlu kita ketahui dulu bahwa untuk passing grade seleksi CPNS 2024 ini adalah untuk yang kategori pelamar umum ya. Kategori pelamar umum itu tes wawasan kebangsaan itu minimal harus mendapatkan nilai 65. Kemudian tes intelijensi umum ini adalah harus minimal mendapatkan 80. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi atau TKP minimalnya harus 166. Nah, ini adalah untuk yang putra putri Kalimantan, ini sama ya passing grade-nya, kecuali untuk yang cum laude maupun juga diaspora ini hanya wajib memenuhi passing grade di bagian TIU saja. Untuk yang lain inilah semacam afirmasi gitu ya. Untuk yang disabilitas ini adalah hanya TIU, yaitu di sini 60 ya. Nah, kita asumsikan di sini nanti kita akan cek itu adalah yang umum saja ya. Oke, inilah kita sudah simpan, yaitu untuk pemahaman kita terkait tentang nilai minimal yang harus kita penuhi supaya kita lulus passing grade. Jadi yang dimaksud passing grade itu adalah semua ya. Kita harus lulus passing grade di TWK, harus lulus passing grade di TIU, dan juga harus lulus passing grade di TKP. Nah, kita coba cek yaitu dari yang di lembar pertama misalkan. Nah, di sini untuk statusnya itu sudah selesai ya. Nah, ini adalah selesai. Di sini masih ada 109 dari 110 nih, tapi sudah selesai. Artinya waktunya sudah habis ya ini. Padahal belum selesai untuk pengerjaannya. Nah, ini kita cek untuk yang pertama ya. Misalkan di sini untuk TWK itu kan minimalnya itu dapat nilai 65. Namun di sini kita dapat nilai 75, artinya ini lulus passing grade. Lulus passing grade di bagian tes wawasan kebangsaan. Untuk TIU di sini hanya mendapatkan 35, sedangkan passing grade-nya 80. Berarti di sini adalah tidak lulus passing grade. Kemudian TKP-nya 179, ini lulus passing grade ya. Artinya kalau misalkan TWK dan juga TKP lulus passing grade, tapi TIU tidak lulus passing grade, ini kita tidak bisa nih untuk lanjut ke SKB. Jadi masalah pertama ini nggak bisa ya lanjut. Kemudian untuk masalah kedua, TWK 65, kemudian ini passing grade ya. Kemudian TIU ini adalah 65 nggak passing grade, ini 159 nggak passing grade. Kemudian peserta berikutnya ini TWK hanya ada 50 ya. 50 ini nggak passing grade, ini nggak passing grade, nggak passing grade. Jadi kalian bisa lihat untuk passing grade-nya itu ini ya. TWK minimal 65, kemudian TIU minimal 80, TKP minimal 166. Kalau misalkan TWK ini di bawahnya 65, ini artinya tidak lulus passing grade TWK. Misalkan 55, kemudian 50, nah 50, 55, kemudian 60 ini nggak lulus passing grade. Kemudian TIU juga demikian, ini minimal harus dapat nilai ini. Kemudian kita cek untuk yang di lembar kedua misalkan, ini adalah ini passing grade ya. Ini adalah untuk yang TWK 100, ini passing grade. Kemudian di sini untuk yang TIU ini juga passing grade ya, 95. Kemudian untuk TKP 190 ini passing grade. Nah, 385 ini passing grade ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya di sini ada ini juga passing grade ya, 384. Jadi pastikan untuk kita itu bisa maju ke SKB itu kita harus passing grade. Kemudian apakah yang passing grade seluruhnya akan bisa masuk di SKB? Jadi berdasarkan peraturan, maka di sini untuk CPNS itu kan kita bisa lulus itu harus memenuhi nilai ambang batas ya, dan juga berperingkat terbaik. Jadi berbeda dengan P3K hanya peringkatan saja. Jadi untuk CPNS di sini adalah harus memenuhi nilai ambang batas, dan berikutnya di sini bagi teman-teman yang memenuhi ambang batas ini tidak seluruhnya nanti bisa maju ke SKB. Jadi persyaratan kita itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik ya. Kemudian pengumuman hasil SKD nanti untuk bisa maju ke SKB itu adalah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Misalkan saja saya mendaftar CPNS formasinya itu hanya ada 1, kemudian yang lulus yang mendaftar itu ada 100 misalkan ya, ada 100, kemudian yang lulus passing grade TIU, TWK, TKP itu adalah misalkan ada 50,
Nah, maka nanti dari 50 peserta SKD yang lulus passing grade ini nanti hanya akan diambil 3. Peringkat 1 sampai dengan 3 untuk nanti bisa ikut SKB. Yang lulus nanti ya cuma 1 yang dapat nilai tertinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman lulus semua ya CPNS di tahun 2024 ini.